Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiandi. Di sini saya mewakili dari ekstrakurikuler jurnalistik SMKN 1 Sukadadi akan mengadakan wawancara sedikit tentang perkemahan akhir semester tahun 2021. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Faisal Nurjaya, Sarjana Pendidikan selaku pembina ekstrakurikuler Pramuka. Assalamualaikum Pak, bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab satu demi satu. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah perkemahan ini selalu rutin diadakan setiap akhir semester, Pak? Alhamdulillah, dari tahun awal berdirinya Pramuka SMK NU 1 Sukadadi sampai saat ini berjalan rutin sesuai dengan agenda yang diadakan oleh SMK NU 1 Sukadadi. Akan tetapi dalam 2 tahun ini kita melaksanakan jadi satu, dalam artian karena kemarin wabah virus corona itu meningkat dan melonjak drastis, akhirnya tahun 2020 kita tiadakan dan kita gabung di tahun ini. Jadi untuk peserta kemah akhir tahun ini adalah kelas 1 dan kelas 2. Sebenarnya adalah kelas 1 saja, Kak. Gitu, Kak. Selanjutnya yaitu, apakah perkemahan ini diwajibkan untuk seluruh siswa-siswi SMKN 1 Sukadadi, Pak? Ya, sesuai dengan kurikulum pendidikan, bahwasanya di dalam seluruh dunia pendidikan, mulai tingkat bawah, ya tingkat SD, MI, sampai tingkat yang ke atas SMK, MA, dan SMA, bahwasanya seluruh lembaga pendidikan harus ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Akan tetapi biar nanti ada suatu fungsi dan manfaat ekstra itu, jadi kita membuat kegiatan yaitu akhir tahun dengan kegiatan kemah. Di dalam kemah nanti kita ada suatu permainan dan tes-tes masing-masing materi yang diberikan pada waktu latihan rutin. Seperti itu, Pak. Jadi perkemahan ini menyerukan ya, Pak? Sangat-sangat menyerukan bagi anak-anak yang bisa menikmati. Kalau anak-anak itu dari awal merasa dia beban, merasa dia tertekan, otomatis nggak ada kata serunya. Tergantung paradigma dari masing-masing anak itu, Pak. Selanjutnya, Pak, mengapa memilih Pantai Kambang Putih Tuban sebagai lokasi atau bumi perkemahan di tahun ini, Pak? Paling terakhir kita kemah tahun 2015 itu di bumi perkemahan ini di Kambang Putih. Tahun-tahun dulu kita pindah-pindah tempat sesuai dengan pengalaman dan keadaan. Sebelum di Pantai Kambang Putih ini kita di Maibit sama-sama tuh banyak, yaitu di Rengel. Nah, kita sudah tahu keadaan di sana, terus posisinya di sana ya juga lumayan jauh. Ya sebenarnya suasana sih sama enaknya, sama aslinya. Tapi untuk di Kambang Putih ini kita banyak plusnya. Yang pertama masalah biaya, Kak. Ini mungkin kakak-kakak yang lain nggak tahu atau masyarakat yang lain nggak tahu. Biaya di sini lebih murah. Nah, masyarakat atau lembaga pendidikan yang lain itu jarang mengadakan di sini. Baru-baru tahun ini sering kali mengadakan kegiatan di sini. Karena baru tahu bahwasanya kegiatan di sini tuh biayanya cukup murah. Murahnya itu adalah di toilet atau kamar mandi tidak ada biaya. Kalau seperti di sebelah-sebelah bayarnya sekali emang untuk bumi perkemahnya, tapi setiap masuk kamar mandi biaya. Tapi di Kambang Putih ini tidak ada biaya sama sekali. Maka dari itu pada tahun 2019 kita milih di Pantai Kambang Putih ini. Padahal kita sudah survei beberapa tempat wisata yang lainnya atau tempat bumi perkemahan yang lainnya. Tapi untuk tahun ini juga karena pengalaman tahun kemarin kita sudah merasa nyaman dengan keadaan, dengan suasana, dengan biaya juga atau akomodasinya, akhirnya kita milih di sini lagi, Kak. Baiklah, Pak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan sedang musim hujan ya, Pak. Pasti banyak yang harus dipersiapkan. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya hujan saat melakukan perkemahan ini, Pak? Yang pertama adalah mental dari siswa. Kita memberikan suatu pernyataan, suatu motivasi kepada si siswa itu
mentalnya gimana caranya bisa ditumbuhkan, dikuatkan. Mental yang pertama Kak. Soalnya mental ini membentuk jiwa yang kuat, jiwa yang semangat, jiwa yang hebat. Baru yang kedua kita mengenai suatu perlengkapan. Yang paling butuh di dalam keadaan hujan ini adalah suatu rumah. Kalau di dalam rumah, kalau kita kemah berarti di dalam tenda. Yang pertama selain tenda kita menyiapkan suatu alas yang anti air seperti terpal, karpet dan sebagainya. Terus di atas tenda pun kita harus juga menyediakan seperti tikar, karpet, terpal yang anti air juga. Tikarnya itu harus lebih panjang volumenya daripada tenda, biar nanti airnya turun itu nggak sampai ke dalam tenda. Terus di sekitar tenda kita harus juga membuat satu parit, samanya hanya kita di lingkungan ada parit, yaitu drainase rumah atau masyarakat itu juga membuat parit. Air yang turun dari langit menuju ke tempat tenda kita, turunnya nggak sampai masuk ke dalam tenda, turunnya ke bawah. Yang ketiga, obat pribadi Kak, karena cuaca dingin, hujan, angin, karena musimnya seperti ini, jadi kita harus siaga. Obat pribadi yang paling berbahaya ini saat ini adalah hipo, sesak nafas. Itu bahaya Kak, karena hipo dan sesak nafas ini kita nggak bisa menangani beberapa detik, menit, wah fatal resikonya. Itu persiapan dari kita. Selain itu juga kerja sama kelompok yang perlu Kak. Kalau posisi hujan deras dan angin badai yang menerpa di lingkungan bumi perkemahan, kalau kita nggak kompak untuk mengevakuasi barang-barang kita nanti basah semua, akhirnya nggak bisa kita gunakan untuk kegiatan. Baju nggak ada gantinya, buku pun basah, nggak punya ATK. Akhirnya nanti pada untuk kemas kita selalu ketinggalan dalam perlombaan maupun materi ya. Seperti itu Pak. Dan menurut Bapak dalam perkemahan ini apakah ada hal yang menarik atau bisa mengundang tawa Kak? Wah, Menurut itu Kakak sendiri? jelas karakter seseorang itu nggak bisa kita tipu atau nggak bisa kita bersandiwara, karena realita seseorang itu berbagai macam karakternya. Ada yang serius, setengah serius, ada orang yang suka bergurau. Itu pasti keluar, masing-masing karakter akan muncul di dalam perkemahan ini. Karena perkemahan untuk tahun ini temanya adalah pendidikan karakter dan juga refreshing atau liburan, karena waktunya waktu liburan. Banyak materi-materi yang menarik karakter siswa itu keluar. Jiwa seriusnya akan keluar, jiwa untuk berguraunya untuk keluar, kreatifnya keluar. Insya Allah lengkap lah sesuai dengan kebutuhan pendidikan karakter anak itu tadi. Kita nggak selalu fokus dalam kegiatan itu. Ada kalanya kita harus bisa menghibur, biar nggak tegang pikiran kita, ya nggak monoton, kita bisa menikmati suasana. Maka dari itu kita harus bisa memberikan suatu materi atau kesempatan anak-anak itu untuk bergurau. Pembahasan kita kan sudah cukup jauh ya Pak. Di sini saya belum mengetahui apa sih Pak tema dari perkemahan tahun ini? Nah, perkemahan ini kan musimnya musim pandemik ya, musim hujan. Otomatis kita temanya adalah menumbuhkan jiwa patriotisme pada anak pada musim wabah kali ini. Gitu, Pak. Selanjutnya Pak, menurut pengetahuan saya ada dua kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu perkemahan dan LTKMS atau latihan dasar kepemimpinan manajemen siswa. Apakah betul Pak? Sangat-sangat betul Kak. Ya mungkin kegiatan ini itu dua kegiatan yang kita jadikan satu, karena semuanya karena keadaan. Sebenarnya untuk LTKMS singkatannya Kak ya, LTKMS dan kema akhir tahun namanya, bukan akhir semester. Kalau akhir semester itu nggak ada,
adanya akhir tahun sama akhir ajaran. Biasanya kita mengadakan itu dua tempat itu, dua nama itu juga. Karena keadaan kemarin pandemi, wabah corona itu yang sangat berbahaya berkembangnya, akhirnya kegiatan kemarin terkendala, Kak. Jadi saat ini ada kesempatan kita mengadakan kegiatan, akhirnya kita jadikan satu daripada kita tidak mengikuti kegiatan latihan dasar. Emang, Kak, kita nanti pendidikan di dalam organisasi itu nggak terpenuhi pada siswa. Nanti apa yang dia laksanakan di dalam organisasi itu nggak tahu. Apa itu organisasi, kinerjanya seperti apa, programnya seperti apa, nggak tahu. Maka dari itu untuk kemah saat ini dibarengi dengan LTKMS. Jadi ada 3 materi yang wajib di dalam kegiatan ini. Materi ini juga paling penting di dalam organisasi. Yang pertama leadership atau kepemimpinan. Soalnya di dalam jiwa manusia harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Soalnya Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin atau khalifah. Maka dari itu kita harus mendidik siswa itu memiliki jiwa pemimpin. Untuk yang kedua adalah materi keorganisasian, biar nanti bisa mengatur organisasi itu nggak butuh orang pintar, orang cerdas yang selalu ranking 1, nilainya selalu 10, nggak seperti itu. Orang yang pintar itu bisa mengondisikan suatu kegiatan itu bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan atau sesuai dengan target yang dia rencanakan. Yang ketiga adalah kegiatan administrasi. Lancarnya suatu kegiatan atau organisasi itu tidak luput yang dengan namanya administrasi. Nah, di dalam keluarga pun administrasi itu penting. Tiap hari kita gajian, tiap bulan kita gajian besar. Kalau kita gak bisa manajemen administrasi, hantakan. Main terus jadi hutang, tutup hutang. Lubang gali lubang. Makanya 3 materi ini penting, ya. Yang terakhir itu pramuka. Nah, kita cicipi kegiatan pramuka, kita cicipi kegiatan LDKMS. Kita kolaborasi, Kak. Jadi nanti nggak semena-mena, kita fokus materi saja. Jadi materi permainan. Seperti itu, Kak. Baiklah Pak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Output yang didapatkan peserta setelah mengikuti kegiatan perkemahan ini itu apa, Pak? Outputnya ada 2 sifat, Kak. Pertama, terlihat maupun tak terlihat, atau fisik atau non fisik. Yang fisik otomatis satu fasilitas, ada tempat bumi perkemahan. Yang kedua ada namanya konsumsi, ya, kan dapat konsumsi juga, satu fasilitas. Meskipun kegiatan kemah ini gratis, Kak, ya. Ini gratis karena kita sudah ada anggaran di dalam satu periode itu, Pak. Jadi kegiatan kemah ini sudah masuk kegiatan pembayaran dalam satu periode, jadi gratis, Kak. Tapi ada fasilitas namanya makan. Nanti di akhir kegiatan itu ada namanya dapat sertifikat, Kak, dan stiker. Insya Allah outputnya dalam bentuk fisik itu sudah cukup terpenuhi untuk siswa maupun panitia. Untuk yang non fisik, ya, yang tak terlihat, otomatis banyak sekali, Kak, karena namanya pendidikan karakter, seperti kedisiplinan siswa itu muncul di sini karena kita di sini dari disiplin, nggak boleh membawa waktu banyak-banyak. Untuk yang kedua, pelatih siswa itu tanggung jawab, dilatih tanggung jawab, apalagi dibentuk pinsa, pimpinan sangga, dia bertanggung jawab atas sangganya. Dalam setiap kegiatan dia selalu bisa hadir, bisa mengikuti. Itu salah satu bentuk tanggung jawab atau output yang non fisik yang dia dapat, ya. Banyak sekali, Kak, outputnya, Kak, dari kegiatan ini. Ini adalah pertanyaan yang terakhir, ya, Pak. Apa harapan Bapak setelah mengadakan kegiatan perkemahan akhir tahun ini, Pak? Kalau harapan dari saya secara pribadi harus lebih baik, daripada hari-hari kemarin. Pertama, kedisiplinan siswa, saling menghormati,
sama bapak ibu guru, menghargai sama teman, rajin dalam belajar, dalam kegiatan apapun, dia selalu rajin mengikuti aturan-aturan yang diberikan. Itu paling penting Kak. Intinya yang penting satu, seluruh siswa ini bisa lebih baik daripada kemarin. Karena tujuan dia belajar adalah fardu ain. Wajib Kak. Karena menuntut ilmu itu wajib. Dia sudah dibiayai sama orang tua, gurunya sudah semangat untuk memajukan karakter dia untuk lebih bagus, biar bisa mencapai apa yang diharapkan oleh si anak sama orang tua. Kalau nanti siswanya nggak mendukung, gimana caranya guru itu bisa mensukseskan suatu namanya anak? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, otomatis anak juga harus semaksimal mungkin untuk berusaha. Maka dari itu kita membuat suatu kegiatan itu tujuannya adalah agar siswa itu lebih baik daripada hari kemarin. Baiklah Pak, pertanyaan kita sudah selesai. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk peserta kemah untuk tahun ini? Pesan dan pesan dari saya, satu, jangan bosan-bosanlah dalam belajar. Karena belajar tidak ada yang namanya susah, tidak ada namanya rugi, tidak ada namanya tidak dapat apa-apa. Ya, semua itu butuh proses. Tanpa proses kita tidak akan mengenal namanya sukses. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.